Saya izin record. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi semuanya. Ya, perkenalkan saya Dr. Ilmi Zainuddin SPD MPD. Ya, bisa dipanggil Pak Ilmi lah ya. Saya dari Universitas MH Tamrin yang di Keramat Jati. Kalau teman-teman pernah lewat situ ya. Nah, terima kasih pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Bu Ana selaku eh, guru dan pihak dari SMKN 1 Jakarta untuk melaksanakan namanya sosialisasi atau pemaparan materi terkait dengan lingkungan hidup ya. Karena memang kalau di kampus tuh ada kegiatan namanya pemaparan lingkungan hidup gitu. Nah, ini saya akan menyampaikan materi cuma sebentar ya, dan teman-teman tadi sudah ngisi pretest, saya udah ngisi belum tadi semua? Sudah ya. Oke. Nah, itu nanti materinya terkait. Sudah. Oke, siap. Nah, itu nanti materinya terkait dengan itu. Nggak lama-lama kok, paling cuma 10 sampai 15 menit. Dan nanti bisa teman-teman kaji lebih lebih jauh gitu. Oke, saya share aja, share screen. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat ininya, PowerPoint-nya? Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, siap. Ya, oke, teman-teman. Jadi kegiatan ini sebenarnya namanya, kalau misalnya teman-teman nanti beranjak lanjut kuliah gitu ya, itu namanya pengabdian kepada masyarakat. Ya, nah, di sini tujuannya adalah untuk memaparkan terkait dengan pengetahuan teman-teman sebagai siswa SMK untuk kemasan makanan ramah lingkungan. Nah, ini kenapa menjadi penting ya? Saya sebagai ketuanya Dr. Ilmi Zainuddin SPD MPD dan anggotanya kebetulan yang berhalangan hadir Ibu Santi Pertiwi MPD dan Pak Sugi Alibowo MPD. Nah, kenapa kemasan makanan menjadi penting? Karena teman-teman juga pasti di sekolah juga jajan gitu kan, beli beli makanan gitu. Nah, itu terkadang bungkus makanannya itu tidak sesuai dengan apa namanya, dari prinsip-prinsip ramah lingkungan gitu. Nah, sehingga perlu diberikan sebuah apa ya, semacam pemahaman bahwa eh, kemasan makanan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Itu. Nah, nanti kita akan bahas secara singkat terkait dengan apa saja sih jenis-jenis yang ramah lingkungan itu seperti apa gitu kan. Kalau ini masih ada yang gabung, saya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke next slide. Ya, ini kemasan makanan sendiri itu ya ada plastik ya, teman-teman pasti udah familiar. Ada styrofoam, kemudian ada eh, bungkus nasi itu ya, kertas nasi itu juga pembungkus makanan. Nah, dan banyak lah, dan teman-teman bisa temui gitu. Dan sekarang juga ada istilahnya semacam apa ya namanya tuh, kaleng juga gitu kan. Nah, itu kan bungkus-bungkus makanan dan minuman ya. Nah, sekarang apa itu eco label? Nah, eco label ini adalah sebuah label ya yang berfungsi untuk menandai bahwa makanan itu diambil atau diolah dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Itu teman-teman intinya. Jadi bungkus-bungkus makanan itu kalau sudah memiliki label ekologis atau eco label, itu dia menandakan bahwa bungkus makanan tersebut itu diambil dengan prinsip ramah lingkungan. Nah, ini contoh-contohnya ada banyak ya, dan biasanya dari luar negeri memang. Nah, di Indonesia sendiri ada labelnya itu, Eco Label Indonesia itu bertuliskan ramah lingkungan. Ya, di sini ada juga dari Korea, kemudian dari Eropa ya. Tapi intinya label-label ini menunjukkan bahwa makanan-makanan tersebut atau apa namanya, produk-produk tersebut itu juga berprinsip pada ramah lingkungan. Jadi gitu. Nah, di sini ada Better Cotton Initiative. Nah, ini terkait dengan penggunaan katun ya.
Kemudian ada PFC ini terkait penggunaan kertas di hutan dari penebangan pohon. Ada Rainforest Alliance ini terkait dengan hutan hujan, penggunaan hutan juga. Ini EU Ecolabel terkait dengan Ecolabel di Eropa. Kemudian ada Fair Trade. Nah, ini juga sama. FSC ini terkait dengan penggunaan kertas dan yang tadi ramah lingkungan di Korea dan Indonesia itu secara umum, jadi penggunaan produk secara umum gitu. Nah, sekarang kita lihat implementasi seperti apa di produk-produk yang kita temui gitu ya. Nah, ini bukan mempromosikan satu atau dua produk, tapi ini contoh aja ya. Jadi di minyak goreng misalkan di beberapa merek tertentu itu ada label RSPO, Certified Sustainable Palm Oil. Nah, RSPO ini semacam lembaga lah, lembaga yang mengelola terkait dengan eh, keberlanjutan dari minyak sawit atau kebun kelapa sawit gitu. Jadi kan kebun kelapa sawit kan juga kalau digunakan atau ditanam terus-menerus akan merusak lingkungan. Nah, sehingga perlu ada lembaga yang mengawasi penggunaan minyak sawit ini gitu. Jangan sampai minyak sawit ini merusak lingkungan gitu. Dalam arti membuat hutan-hutan itu menjadi ditanami oleh kebun sawit. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kan juga salah satu produsen kelapa sawit yang besar gitu di daerah Asia Tenggara bahkan di Asia gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ini terus dibiarkan, tentu nanti hutan-hutan alami itu akan berubah semua menjadi kebun sawit. Nah, ini tentu berbahaya. Nah, ini yang dipantau oleh si lembaga tersebut gitu untuk paling tidak mengawasi atau mengurangi eh, penggunaan kelapa sawit gitu. Dalam arti masih terkontrol ya. Nah, ini yang disebut eco label teman-teman. Jadi label yang ada di kemasan makanan. Kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi itu menandakan bahwa makanan tersebut adalah makanan yang ramah lingkungan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, taruh sebentar. Nah, ini adalah eco label yang pada kemasan minuman. Ya, ini mungkin teman-teman sering lihat lah pasti ya. Itu di salah satu merek susu gitu dan juga di salah satu merek minuman eh, apa penyegar gitu ya. Nah, itu juga ada gitu. Nah, si eco label ini tadi ya berfungsi untuk menunjukkan bahwa produk ini tuh diawasi gitu secara lingkungan oleh lembaga tertentu. Nah, ini di sini ada FSC. Nah, teman-teman juga bisa tuh browsing lembaganya ya, itu fsc.org. Ya, artinya ini adalah lembaga yang mengawasi tentang hutan biasanya. Di situ tertulis kan Board from Responsible Source. Jadi karena bungkusnya terbuat dari kertas, nah dia menjamin bahwa kertas yang digunakan untuk bungkus susu tersebut itu adalah dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam arti bukan hasil penebangan liar, hutan gitu ya, bukan hasil pencurian illegal logging, kayu dan sebagainya. Nah, itu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan eco label teman-teman. Dan itu teman-teman pasti sering menjumpai, cuma mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengikuti gitu dari atau mungkin belum memahami secara utuh tentang eco label itu. Jadi mungkin sekedar oh ini apa nih label apa nih gitu kan. Padahal itu ada artinya gitu. Nah, itu kan ditulis ada tulisan itu, Anda ikut melestarikan hutan di dunia dengan memilih produk dalam kemasan karton ini. Nah, itu disebut dengan eco label. Dan juga masih banyak tentunya yang lain-lain ya. Nah, kalau teman-teman kan kalau nggak salah ini SMK 1 ini fokusnya di konstruksi bangunan ya. Nah, seingat saya juga di beberapa produk misalkan kayak semen, kemudian ada mungkin itu ada yang sudah mulai untuk menerapkan label-label seperti ini juga. Cuma berkaitan dengan penggunaan misalkan kalau misalkan semen ya menggunakan semen yang berasal dari pertambangan atau itu yang legal gitu, bukan yang ilegal gitu dan sebagainya itu ada kalau nggak salah. Oke, nah ini kemudian nah manfaatnya apa sih? Ya, manfaatnya itu tentu adalah
bahwa dengan label-label ini diharapkan ya kita nih sebagai masyarakat, sebagai konsumen itu nanti juga memahami bahwa produk yang kita beli itu ternyata berdampak pada lingkungan loh, gitu. Tidak serta-merta ya udah kita produk konsumsi itu juga begitu aja dibuang begitu aja. Nah, itu ternyata ada dampaknya buat lingkungan, buat merusak lingkungan gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu di situ. Nah, itu yang nah, kemudian bagaimana dengan makanan tradisional? Nah, ini teman-teman pasti sering juga menjumpai ya makanan-makanan yang dibungkus dengan apa namanya daun pisang gitu ya, kemudian dengan semacam besek gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk sebenarnya eco label tapi versi tradisional. Ya, jadi, nah kalau teman-teman sendiri kan pasti kalau jajan kan pasti sekarang ya lebih familiar pakai plastik atau apa namanya styrofoam. Nah, itu tuh ternyata berbahaya gitu untuk lingkungan karena sampahnya itu sulit untuk terurai. Nah, sedangkan yang bungkus tradisional ini itu lebih lebih ramah lingkungan karena dia tidak merusak eh, lingkungan, dia mudah terurai gitu. Nah, kemudian bagaimana upaya dari sekolah? Nah, ini mungkin ya di SMK 1 Jakarta saya yakin udah menerapkan ini yaitu namanya Green School ya, yaitu gerakan di mana sekolah itu menjadi sekolah yang ramah lingkungan, yang hijau ya, bukan hanya banyak pohon tapi misalkan ada tempat sampah organik, non organik gitu kan. Kemudian juga ada biopori ya, ada area-area taman. Nah, itu salah satu contoh sekolah-sekolah yang sudah menerapkan Green School. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini masih berkaitan ya dengan yang tadi. Dari dampak dari kerusakan lingkungan yang parah tadi itu ternyata bisa berdampak kepada eh, hujan asam. Nah, teman-teman mungkin pernah gitu ya, atau pernah mendengar lah ya namanya hujan asam atau dalam bahasa Inggris itu disebut acid rain. Nah, di sini kemudian topik berikutnya itu tentang eh, pengetahuan tentang hujan asam ya. Jadi judulnya pemberdayaan pengetahuan siswa terkait lingkungan hidup melalui penyuluhan topik peristiwa hujan asam dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa dalam bahasa Inggris? Karena biasanya topik-topik yang hujan asam itu memang dalam konteks bahasa Inggris. Nah, ini ketuanya Pak Ahmad Subki Ramdhani, ya, kemudian saya, Pak Ilmi, dan Bu Mutmainatul juga kemudian betul berhalangan ya. Jadi saya yang akan mempresentasikan eh, kegiatan ini gitu. Nah, ini ya tadi acid rain atau hujan asam itu, acid rain or acidic deposition is a broad term that include any form dan seterusnya itu bisa dibaca teman-teman. Jadi intinya adalah bahwa hujan asam itu adalah sebuah hujan ya yang dia terkandung namanya sulfur ya atau zat-zat yang sifatnya asam. Ya namanya hujan asam kan? Berarti hujan yang mengandung zat-zat asam gitu. Nah, ini kenapa ini perlu dibahas gitu? Karena hujan asam itu berbahaya buat kesehatan manusia ya, buat eh, bangunan juga gitu kan. Kalau teman-teman belajar tentang bangunan, bangunan itu bisa rusak, bisa keropos besi-besinya itu kalau misalkan terkena asam, ya kan? Nah, kemudian nah ini penyebabnya acid rain result when sulfur dioxide and nitrogen dioxide dan seterusnya. While a small portion of SO2, nah, SO2 itu sulfur ya, tadi sulfur dioxide dan NOx nitrogen oxide that cause rain. Ya, itu menyebabkan hujan. Jadi akibat polusi udara dari industri ya kemudian menguap itu menjadi hujan ya si polusi itu menjadi hujan bayangkan jadi pencemaran udaranya itu turun ke bumi menjadi hujan. Nah, hujannya itu mengandung pencemaran. Nah, biasa disebabkan oleh apa? Burning of fossil fuels to generate electricity, pembangkit listrik tenaga diesel ya, tenaga minyak bumi, dan seterusnya itu vehicle juga bisa ya kendaraan. Nah, ini alurnya ya teman-teman. Jadi ada namanya evaporation, itu eh, penguapan ya, diawali penguapan air laut, kemudian menjadi awan. Nah, kemudian si sulfur, kemudian